Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, penghujung dari tahun Hijriyah. Di bulan tersebut ada dua syariat besar dalam Islam, selain daripada syariat-syariat yang lainnya yang sifatnya rutin, seperti sholat, fardu yang sunnah, seperti puasa-puasa sunnah dan seterusnya. Tapi di bulan tersebut secara khusus ada dua hajat dan syariat yang besar dalam Islam, yaitu haji ke Baitullahil Haram, dan yang kedua adalah kurban bagi yang tidak haji. Ahibati fillah azakumullahu jami'an. Haji hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Sementara kurban hukumnya disyariatkan dalam Islam, terlepas pendapat para ulama berbeda dalam masalah ini. Ada yang menyatakan hukumnya wajib seperti Hanafiyah, sementara jumhur menyatakan hukumnya sunnah dan bukan wajib. Akan tetapi semuanya sepakat bahwa kurban bagian daripada syariat Islam yang sangat dianjurkan sekali, bahkan termasuk bagian daripada syiar Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang masalah kurban. Keutamaan dan hikmah yang terkandung dalam syariat kurban tersebut. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Sebagian ulama ahli tafsir menyatakan bahwa makna salatlah adalah salat Id, dan menyembelihlah di sini adalah berkorban. Maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya dan memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan kurban. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor kambing yang bertanduk berwarna putih yang beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Maka kemudian di antara hikmahnya, ketika kita melaksanakannya berarti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakannya berarti kita melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melaksanakannya berarti kita melaksanakan salah satu syiar daripada syiar-syiar Islam, dan itu bagian daripada ketakwaan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yu'azzim dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan hati. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mendapatkan satu hikmah, yaitu mengagungkan syariat Allah, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada ketakwaan hati. Ini yang utama, ini yang pokok. Dan ketakwaan inilah yang membawa kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Kemudian, di antara hikmah yang terkandung di dalam syariat kurban adalah kepedulian kita terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut di dalam surat Al-Hajj ayat 22. Kita berbagi, kita memberi kepada fuqara, kepada masakin, kepada orang-orang yang membutuhkan daging yang mungkin bahkan tidak
makan daging kecuali hari itu, di hari Idul Kurban. Maka di situ ada syariat yang sifatnya sosial, berbagi kepada sesama, memberi makan, bentuknya adalah daging. Kemudian di dalam syariat kurban merupakan amalan yang paling baik di hari nahar. Para ulama sepakat, mazhab yang 4, bahwa berkorban dengan hewan ini jauh lebih baik pahalanya dan mengikuti sunnahnya dibanding bersedekah dengan nominal harga kurban. Misalnya kambing harga 2,5 juta. Kita bersedekah dengan uang 2,5 juta atau dengan beras dengan harga 2,5 juta di hari nahar, maka yang afdal adalah berkurban dengan seekor kambing. Ini disepakati oleh para ulama. Dan Nabi SAW menyatakan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqatid dam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari nahar, di hari Idul Kurban, melainkan mengalirkan darah. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Nanti di hari kiamat dia akan membawa tanduk-tanduknya, kuku-kuku kurban tersebut dan rambut-rambutnya. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard. Dan pahala mengalir ke darahnya ini sampai kepada Allah sebelum darah sampai kepada tanah. Maka kemudian Nabi SAW berpesan kepada kita semua, fatibu biha nafsan, maka sucikanlah jiwa dengan berkorban. Ini perintah Nabi SAW. Dari sini kita dapat melihat bahwa korban lebih utama di hari ini daripada amalan sedekah jenis apapun di hari itu, kecuali yang bentuknya adalah wajib seperti zakat yang wajib. Kemudian kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat banyak hikmah dan banyak fadilah, maka jangan sampai kita kehilangan momen. Karena belum tahu dan belum tentu apakah kita akan masih hidup pada masa-masa yang akan datang sehingga kita bisa berkorban. Sekarang kita menemui, maka sekarang kita berkorban. Ketika kita hendak melaksanakan amalan apapun seperti korban ini, maka tanamkan dalam hati kita hadis qudsi dari Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya, aku adalah penglihatannya, aku adalah tangannya ketika dia melakukan sesuatu, aku adalah kakinya ketika dia melangkah. Para ulama menjelaskan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dari matanya, penglihatannya, pendengarannya, tangan dan kakinya untuk beramal saleh. Fa idza sa'alani la u'tiyannah wa idza sta'adani la u'idannah. Kalau hambaku minta kepadaku, pasti aku akan beri. Dan kalau hambaku minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Buah daripada kecintaan Allah terhadap hamba. Taruh kata, kita mengambil pendapat hukumnya sunnah. Allah Subhanahu wa taala beriman, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Tanamkan ini dalam hati kita. Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan, kullama da'at nafsuka litarki amalin salih kullaha la'alli bihadzal amali adkhulul jannata. Setiap kali hatimu ingin meninggalkan amal saleh, maka katakan pada hati sendiri, mudah-mudahan aku dapat masuk surga disebabkan karena amalan ini. Sehingga tergugah diri kita ini untuk beramal saleh. Sangat mudah sekali melangkah. Apapun bentuknya, sholatkah, lainnya. Dan kurban ini hanya 1 tahun sekali. Jangan pernah berpikir, oh saya cuma punya duit sekian, hanya cukup untuk ini dan itu. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta.
Fadilah-fadilah sedekah disebutkan panjang lebar dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Muslim, mana qasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak mengurangi harta. Tidak pernah ada ceritanya orang bersedekah jatuh miskin. Tidak ada pernah ceritanya orang bersedekah kemudian bangkrut usahanya. Tidak. Yang ada adalah kemakmuran. Allah berjanji melipat gandakan itu semua untuk kita. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.